Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Raka. Salam jumpa di episode ke-50 dan bertepatan ulang tahun pertama dari Rajit Kasih TV YouTube channel. Sobat Raka, pada episode ini kami akan menyiarkan kisah pencarian keluarga Pak David Riu Pasa yang hilang. Lalu kami akan mengenang sahabat kami, almarhumah Adis Dewi, co-founder The Cathy and Friends, kelompok relawan yang memberi edukasi kucing liar dan memberi makan kucing-kucing liar di Ancol. Almarhumah juga pendukung acara YouTube ini sejak masih konsep awal dan sempat menjadi narasumber episode Rajit Kasih TV. Kita simak sesaat lagi. Halo Rajit Kasih YouTube TV, selamat ulang tahun. Terima kasih untuk bantu mencari orang tua kandung. Selamat ulang tahun pertama untuk Rajit Kasih TV YouTube channel. Mudah-mudahan menjadi channel yang bermanfaat dan makin banyak mempertemukan orang tua kandung, orang, dan hewan peliharaan yang hilang. Kami merayakan dengan tumpeng gorengan yang dilanjut pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Buat Sobat Raka dan seluruh pihak yang mendukung Rajit Kasih TV YouTube channel ini sejak awal berdiri, kami dari redaksi Rajit Kasih TV mengucapkan terima kasih ya udah mendukung kami. Baik, kami lanjutkan. Pada episode ke-50 ini, atau episode ulang tahun pertama, nggak terasa ya, sudah setahun channel ini berjalan. Bagi Sobat Raka yang baru pertama kali menyaksikan acara Rajit Kasih TV ini, saya hanya mengingatkan kembali bahwa misi Rajit Kasih TV adalah sebagai media tidak berbayar atau gratis dalam penyiaran orang tua kandung, orang, dan hewan peliharaan yang hilang di YouTube channelnya. Semakin banyak yang like, subscribe, dan sharing akan memperbesar peluang mempertemukan mereka yang hilang. Oh iya, di umur 1 tahun Rajit Kasih TV YouTube channel ini, kami akan membuka posko Rajit Kasih TV. Apa itu? Sebuah posko yang menerima langsung laporan pencarian orang tua kandung, orang, dan hewan peliharaan yang hilang, yang akan kami videokan laporannya baik dengan handphone seperti ini, atau dengan kamera mirrorless di redaksi tentunya. Lalu laporan video tadi akan kami tayangkan di Rajit Kasih TV YouTube channel.
Selamat anniversary yang pertama untuk Rajut Kasih TV. Semoga semakin lancar dan kontennya semakin menarik. Dan gue bangga udah turut berperan serta mendukung Farizal di awal-awal Rajut Kasih TV dibuat. Good luck! Apa bedanya ya video shoot dengan handphone atau kamera mirrorless? Bedanya, jika laporan kehilangan diambil dengan handphone, akan segera tayang beberapa jam setelah diambil. Sedang laporan yang diambil dengan kamera mirrorless akan tayang dalam waktu 3 hari ke depan, karena akan melewati proses edit video. Lalu ada biaya administrasi video laporan dengan handphone sebesar Rp50.000. Sedangkan biaya administrasi video dengan kamera mirrorless sebesar Rp100.000. Tapi jangan khawatir, karena penayangan laporan pencarian tadi di Rajut Kasih TV YouTube channel tetap gratis atau tanpa biaya. Mudah-mudahan jelas ya Sobat Raka, bahwa biaya admin tadi hanya untuk video syuting, laporan yang diambil dengan handphone, atau kamera mirrorless di posko Rajut Kasih TV. Biaya penayangannya yang di YouTube channel tetap tidak berbayar atau gratis. Begitu juga dengan pengiriman melalui WA atau email kami, itu juga tidak berbayar atau gratis. Mudah-mudahan penjelasan tadi cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan untuk pencarian Pak David Riupasa yang akan saya bacakan sesaat lagi. Oke, akan saya bacakan kisah Pak David. Pak David Riupasa mencari ayah kandungnya yang bernama Tan Jui Kin. Walau diduga kemungkinan ayah kandungnya sudah wafat, karena jika ia masih hidup diperkirakan umurnya di atas 90-an tahun. Namun Pak David juga ingin bertemu saudara-saudara dari pihak ayah kandungnya yang masih hidup. Pak David sendiri lahir pada tanggal 19 September 1950 di Parepare, Sulawesi, Indonesia, bersama ibunya yang bernama Helena Purawinata, kelahiran 3 Desember 1927 di Garut, Jawa Barat. Mereka berdua tinggal di Belanda saat ini. Ibu Helena ini dulu pernah bekerja di rumah sakit dan bertemu dengan Pak Tan Jui Kin, seorang dokter di Dikeneno Ziekenhuis di Semarang. Pak David mengetahui bahwa Pak Riupasa bukan ayah kandungnya saat melakukan tes di MyHeritage, dan diketahui Pak David memiliki keturunan berdarah Chinese. Sehingga dia ingin bertemu ayah kandungnya, Tan Jui Kin, bila masih hidup, atau makamnya apabila beliau sudah wafat. Serta Pak David ingin bertemu dengan kerabat Tan Jui Kin di Semarang, Indonesia. Sobat Raka, apabila mengetahui Pak Tan Jui Kin atau kerabatnya di Semarang, Indonesia, dapat menghubungi redaksi Rajut Kasih TV di WA 0812 63 085 911, hanya WA ya, atau email redaksi.rajut
rajutkasih@gmail.com. Pencarian dan pertemuan akan kami dokumentasikan serta siarkan di Rajut Kasih TV, YouTube channel, dan media sosialnya. Hello, congratulations, Rajut Kasih. It was an honor to meet you in Jakarta, and talking about my own personal search, I wish you many, many happy reunions in Jakarta. Have a nice day. Sebelum acara ini ditutup, izinkan kami redaksi Ya Rajut Kasih TV mengenang sahabat kami, almarhumah Adis Dewi, co-founder The Cathy and Friends, sebuah kelompok relawan yang memberi edukasi mengenai kucing liar dan memberi makan kucing-kucing liar di Ancol. Tidak lupa almarhumah ini salah satu pendukung acara YouTube ini sejak awal. Jadi kami akan menayangkan ulang ketika ia menjadi narasumber kami dan memberikan solusi dari masalah kucing liar. Kemudian kami tutup dengan kenangan kami, kenangan almarhumah dari ibu, adik, founder The Cathy beserta sahabatnya. Mari kita simak videonya berikut ini. Ini kan kantor saya nih Pak ya, kantor blog saya di Pasar Seni ini. Kita karena Ancol lockdown itu sejak 14 Maret 2020, kita bekerja bergantian, ada WFO, WFA gitu ya. Pada saat minggu pagi itu kami masuk, saya, Fiona, Vivi dengan Bang Ucok masuk, kita mapping mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, kami coba hitung mulai titik-titik koloni kucing sambil kita beri makan. Jadi kami masing-masing bawa makanan kucing dan kami harus hitung kan ada berapa kucing dan kita memerlukan kira-kira bahan makanan itu berapa. Kita butuh kira-kira 1 bulan itu karena terhitung ada sekitar 150-an kucing waktu itu. Sobat Raka semuanya, dimanapun berada. Jadi terkait dengan yuk kita peduli dan sayangi hewan di sekitar kita, terutama kucing. Kenapa? Karena saya mewakili dari komunitas The Cathy and Friends yang merupakan sekumpulan insan yang peduli dan sayang dengan hewan-hewan, khususnya kucing. Kucing tak berpemilik di area kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol. Di sana kebetulan kami mengurus, merawat sekitar 500 ekor kucing. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya adalah bagaimana sebaiknya semua baik RT, RW, kemudian juga kelurahan atau mungkin juga pemilik gedung atau pengelola gedung
atau juga mungkin juga di area apartemen begitu ya, pengelola apartemen, bagaimana supaya kita sama-sama untuk peduli dan juga tidak merelokasi, tidak membuang. Karena kalau membuang satu hal, yang pertama ya maksudnya, ini adalah karena kucing itu adalah binatang teritorial. Street feeding itu memberi pakan. Itu juga manfaatnya banyak, karena tidak akan mengganggu misalkan ada tempat sampah, kemudian dikorek-korek, karena mereka butuh makan gitu. Atau mengganggu dengan misalkan kalau di perumahan, masuk ke rumah-rumah kemudian mencuri. Karena mereka butuh hidup, mereka ingin bertahan hidup, jadi mereka perlu makan. Dengan kita memberikan street feeding, ya itu akan mereka juga lebih sejahtera gitu ya, bisa istilahnya tercukupi makannya. Jadi yuk kita sama-sama Sobat Raka, kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, peduli sayangi dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, supaya kita sama-sama bisa menjaga lingkungan kita dengan baik. Jadi sayangi, karena ada satu hal yang saya ingat, kalau kita menyayangi makhluk bumi, kita akan disayangi makhluk langit. Oke Sobat Raka, terima kasih karena bisa berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat mengenai Adis, anak saya, dia anak sulung saya. Memang sejak kecil dia begitu aktif, dari sejak taman kanak-kanak sampai dia selesai sekolah. Dia memang seorang anak yang mandiri. Jadi sejak kecil dia bisa diajak dengan ayahnya pergi, masih usia mungkin 3 tahun. Dia bisa berdua dengan ayahnya pergi menengok nenek dan kakeknya di Jawa Timur misalnya. Ya, dia selalu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ayahnya di sana. Dan pada saat sehat memang dia banyak sekali aktivitas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dia memang banyak sekali hobi yang ditekuni. Ada fotografi mungkin bersama Mas Ijal ya, dia selalu bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang akhir-akhir itu memang dia menekuni mengenai masalah pemeliharaan kucing. Jadi kucing selalu dia kumpulkan, baik kucing-kucing yang ada di jalanan dan kucing-kucing yang dimanapun berada. Dia pelihara. Kalau yang sakit juga dibawa ke rumah sakit, di steril, divaksin dan sebagainya. Pada akhir-akhir mulai dia tidak sehat, sudah mulai, karena sebetulnya juga sudah lama dia menderita penyakit sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kondisinya memang cukup sehat, jadi dia bisa beraktivitas apa saja. Akhir-akhir memang dan mulai beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan terakhir, memang dia terpuruk, sakitnya semakin parah, dan dia sebetulnya selalu menyampaikan bahwa saya ingin sembuh, Bu, saya ingin sembuh. Oleh karena itu saya selalu mendorong supaya dia bisa bersemangat untuk berobat. Oleh karena itu dia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari dokternya, sehingga dia sampai yang ke akhir kalinya sudah mulai tidak berdaya. Dan pada akhir-akhir itu dia selalu ingin dekat dengan saya.
sehingga di rumah sakit pun dia selalu menghubungi saya untuk saya selalu dekat dengannya. Dia ingin saya selalu berdoa untuknya, karena selalu dia bilang, aku ingin sembuh Bu, aku didoakan saya supaya bisa sembuh. Demikian yang sampai terakhir kalinya dia menyampaikan bahwa dia di ICU saja, dia menyampaikan, Bu, saya jangan ditinggal, saya jangan ditinggal. Tapi ya kondisi rumah sakit tentu tidak memungkinkan saya selalu berada di dekatnya. Namun pada akhir hayatnya, alhamdulillah kami bertiga, jadi saya, adiknya Meta dan juga Zaki berada di sampingnya. Ya demikian, mungkin Allah sudah menentukan bahwa Adis dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Demikian kenangan saya bersama Adis, anak sulung saya yang telah meninggalkan kami semua, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semoga dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Dan semoga dia ditempatkan di taman surga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berkumpul bersama dengan Vivi, dengan Fiona, juga dengan Justin dalam rangka acara buka puasa bersama, juga mengenang seorang sahabat yang sangat luar biasa baik bernama Adis Dewi yang telah pergi meninggalkan kita. Adis bukan hanya kepergiannya yang kita kenang, tetapi juga sejuta kebaikan-kebaikan Adis dalam rangka menyelamatkan anak dulu yang ada di Jakarta maupun yang ada di Ancol. Dan kita adalah sahabat-sahabat Adis Dewi yang selama ini merasakan sekali kebaikan-kebaikan dari seorang yang bernama Adis. Semoga dengan kepergian Adis, kekompakan kita bersama dalam menjaga anak-anak dulu atau biasa dinamakan kucing-kucing tak berpemilik tetap terlaksana dengan baik, dan semoga ini menjadi jalannya Adis menuju surganya Allah. Terima kasih. Silakan Justin. Kenangan kami bertiga, saya, Justin, Fiona, sama Vivi terhadap Adis itu benar-benar sangat dalam. Karena Adis itu tempat buat kami berdiskusi, solusi kucing. Setiap ada masalah, Adis selalu memberikan solusi. Jadi kami benar-benar sangat kehilangan Adis, dan kami berharap ada kekuatan yang akan dikirimkan Adis kepada kami untuk bisa terus menyelamatkan kucing dan menyelesaikan masalah yang ada. Kami kangen kamu, Dis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya kenal dengan Mbak Adis karena tetanggaan dan karena Mbak Adis sesama cat lover. Sudah nggak terhitung kucing-kucing yang dibantu sama Mbak Adis. Justru kucing yang di jalan, yang tidak ada pemiliknya, yang sakit, justru itu yang dibantu sama Mbak Adis. Kesan saya dengan Mbak Adis adalah panutan saya, orang yang paling tulus hatinya, yang jiwa sosialnya tinggi sekali. Semoga Mbak Adis segala amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, saya Ai. Saya temannya Adis. Adis sahabat saya. Saya kenal Adis itu dari kelas 3 SMP sampai sekarang, sampai kita sudah menikah ini. Selalu saya sama Adis kemana-mana. Kadangkala
Adis itu tempat saya cerita. Saya pun tempatnya Adis cerita. Jadi kalau cerita-cerita yang nggak bisa kita ceritain ke orang lain, pasti Adis yang saya telepon duluan. Kadangkala kalau sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba kayak ada feeling aja gitu. Suka satu sama lainnya kita telepon-teleponan gitu. Dia sampai sekarang pun saya masih kangen sama dia. Kemarin itu ada beberapa saat kayak saya kebayang-kebayang sama Adis. Saya berdoa, tapi saya tahu Adis di tempat yang enak sekarang. Karena dia orangnya baik banget. Adis tuh sangat baik. Semoga saya hanya bisa doain. Semoga Adis selalu ditempatkan di sisi Allah. Saya tahu Adis orang yang baik, pasti dia ditempatkan di surganya Allah. Adis, I miss you. Bye. Almarhumah Adis dan saya teman dari SD. Kita hilang kontak setelah kelulusan SD. Berpuluh-puluh tahun kemudian kita baru bertemu di grup WhatsApp. Itu pun di sekitar 2019 atau 2020. Namun akhirnya kita bertemu di tahun 2021 saat pandemi di studio saya. Tapi kita bertemu dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak, dan tidak berdekatan satu sama lain. Dia senang mendengar saya ingin membuat sebuah acara pencarian baik orang dan hewan peliharaan yang hilang. Makanya dia salah satu kontributor resmi saya yang sering memberikan kasus-kasus berita orang yang hilang. Kemudian dia menjadi narasumber di episode keempat Rajut Kasih TV mengenai solusi hewan atau kucing liar di lingkungan. Lalu saya juga ikut membantu dia di kebetulan dia seorang co-founder The Cathy and Friends ya. Jadi sebuah grup relawan yang membantu memberikan makanan terhadap kucing-kucing liar di Ancol. Sampai saat itu saya tidak tahu dia punya sakit kanker karena terlihat sangat sehat dan tidak terlihat seperti orang sakit, dan semangat sekali. Itu yang saya tangkap saat itu. Jadi awalnya saya tidak tahu sampai akhirnya dia bercerita bahwa dia menderita kanker. Sebenarnya yang di tahap awal dia sudah berhasil bersih, hanya kemudian muncul kembali kanker baru di tempat yang berbeda, sehingga akhirnya itu yang membuat almarhumah menyerah terhadap kanker tersebut. Tapi dia sudah tidak sakit lagi. Yang itu yang menurut kami pikirkan saat ini. Saat pemakamannya itu ada pemandangan yang buat saya pribadi luar biasa indah ya, karena saya ingat kata-kata almarhumah, sayangilah makhluk di bumi, makhluk di langit akan menyayangimu gitu. Jadi ketika dia wafat dan selesai dimakamkan, langit berubah warna keunguan dan merah muda. Dalam hati saya berpikir Adis ini makhluk di langit tidak sabar untuk bertemu makhluk kesayangannya yang akan berpulang, yang telah berpulang, atau almarhumah Adis itu sendiri ya. Jadi di situ saya sampai
berpikir seperti itu. Kami, teman-temannya, dan saya pribadi merasa kehilangan seorang Adis Dewi. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Raka, nantikan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe acara ini untuk mengikuti kisah-kisah pencarian terbaru. Oh iya, share sebanyak-banyaknya ya Rajut Kasih TV YouTube channel ini, agar peluang diketemukannya mereka yang hilang semakin besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Rajut Kasih. Semoga sukses terus.